Kenapa bingung, Pak? Kita bisa bedakan dulu hikmah dengan fadilah atau keutamaan. Kalau berbicara tentang keutamaan, hadis-hadis yang seliweran, ada yang mengatakan berdasarkan pada hadis yang sering didengar oleh para jamaah, keutamaan berkurban itu berdasarkan pada hadis dari Zaid bin Arqam, bahwasanya setiap bulu dari hewan kurban itu mengandung satu kebaikan. Sementara kita hitung jumlah bulu dalam hewan kurban, bisa nggak, Pak? Bahkan dikatakan juga dalam Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru bi amsalihha. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, Allah balas dengan 10 kebaikan. Luar biasa pahalanya. Ternyata hadis ini dhaif. Bapak Ibu, hadis ini dhaif. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang kedua, ada hadis yang mengatakan juga bahwasanya hewan kurban yang dikurbankan akan menjadi tunggangan. Betul, Pak? Pernah dengar, Pak? Menjadi tunggangan saat melewati jembatan Sirat. Ini pun hadisnya super dhaif. Hadisnya super dhaif itu apa jadinya, Pak? Dhaif jiddan. Dan hadis ini pun juga bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Apa, Pak? Bahwasanya nanti di akhirat ada beberapa tipe manusia melewati sirat. Apa, Pak? Yang pertama, melewati sirat seperti kilat. Kemudian ada juga seperti kecepatan cahaya. Ada orang yang melewati sirat seperti orang yang berlari, berjalan, merangkak, bergelantungan, bergantung kepada amalnya, merangkak. Tiba-tiba kujuk-kujuk ada orang naik sapi. Nggak ada dalilnya. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadi kalau ditanya apa kalau gitu fadilahnya? Fadilahnya adalah tujuannya taqarrub ilallah. Apa, Bu? Pak? Taqarrub ilallah. Apa, Pak? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebetulnya. Lalu hikmah apa di balik kurban itu? Ada 3. Yang pertama adalah mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jumhur ulama menyepakati, Bapak, bahwasanya keutamaan kurban itu lebih tinggi dibandingkan dengan sedekah biasa. Walaupun Bapak Ibu sedekah lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan hewan kurbannya, tetap keutamaan bahwasanya berkurban dengan hewan kurban itu lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan sedekah biasa. Itu Bapak Ibu jamaah. Ini menandakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran kepada kita betapa pentingnya, betapa keutamaannya begitu tinggi orang yang beribadah kurban. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil adalah yaitu mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kan disebut dengan millah namanya, millata Ibrahim hanifa, millah.
Jadi mengikuti jalan contoh teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau bicara riwayat mungkin Bapak Ibu sudah paham bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah tentang pembuktian. Ibrahim, mana yang kau lebih cintai, Allah ataukah anakmu? Karena ketika usia sudah tua, belum juga punya anak, tetapi pada kenyataannya Allah kasih Nabi Ismail alaihissalam dari istri kedua. Jadi Bapak Ibu kalau ingin memiliki anak yang soleh, kawin lagi. Loh, kok begitu Ustaz? Lah katanya mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Gitu Pak. Bukan itu maksud saya, ini hasutan, bukan itu. Maksudnya adalah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, walaupun Siti Hajar istri kedua menghasilkan keturunan Nabi Ismail alaihissalam, pada kelanjutannya Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan dari Siti Sarah. Dari situlah keturunan Yahudi. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada satu permasalahan. Jadi pada hari ini permasalahan yang akan saya angkat sifatnya kontemporer. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, perintah tentang berkurban itu ada di dalam surah Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkurbanlah. Wanhar itu fi'il amr. Tetapi dalam kaidah bahasa, fi'lul amri yadullu ala wajibun au yadullu ala mandubun. Maknanya bisa bermakna wajib atau bisa bermakna sunnah. Para ulama sepakat Pak, di dalam ayat itu wanhar yadullu ala mandubun. Bermakna sunnah. Bermakna sunnah. Sunnahnya apa? Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah yang nyerempet-nyerempet dekat kepada wajib. Mirip-mirip dengan apa Pak? Mirip-mirip dengan pendapat Imam Syafi'i tentang kunut. Kunut itu dalam subuh hukumnya sunnah. Imam Syafi'i sunnah muakkadah, mendekati pada yang wajib, sehingga teman-teman kita yang istiqomah dengan mazhab Imam Syafi'i ketika sholat subuh lupa baca kunut di rakaat kedua, Pak, maka biasanya melaksanakan sujud sahwi. Nah itu tuh Pak, kiasnya begitu tuh dengan sunnah berkurban. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sunnah kurban itu diberikan, ditujukan bukan pada mereka yang mampu. Kalau berbicara ibadah haji, hanya bagi yang mampu. Sementara ibadah kurban, kalau ada statement yang mengatakan, itu mah hanya bagi yang mampu aja, salah. Tidak ada dalil satupun yang mengatakan kurban hanya bagi yang mampu. Tapi kurban itu bukan perkara siapa yang mampu, tapi siapa yang mau. Bapak Ibu paham? Saya ulangin. Ibadah kurban itu bukan perkara siapa yang mampu, tapi siapa yang mau. Kira-kira Bapak Ibu jamaah yang hadir di sini mau tidak? Atau jangan-jangan nggak ngejawab begini karena udah berkurban semua nih. Iya kan? Nah, kalau seseorang didasarkan rasa keimanan, pasti dia mau. Tidak melihat dirinya mampu atau tidak. Pasti dia akan berniat, berazam untuk berkurban.
Coba lihat Pak, di media sosial beberapa tahun lalu ada seorang ibu-ibu tua, kerjaannya mulung, mencari barang bekas, menabung dalam setahun 2 tahun, mampu beli kambing besar untuk dikurbankan. Masya Allah Pak. Makanya wajar Pak, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan ini merupakan ancaman bagi yang mampu tapi nggak berkurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam walaupun dengan kiasan, man kana lahu sa'ah, barang siapa yang diberikan keluasan rizki, walam yudahi, tetapi nggak berkurban, apa kata Nabi? Fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali deketi tempat salat kami. Bukan berarti dilarang nggak boleh masuk masjid Pak, bukan berarti yang itu nggak berkurban, nggak boleh masuk masjid, nggak begitu. Maksudnya adalah ini kiasan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci orang yang mampu tapi tidak mau berkurban. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya hukum dari berkurban itu adalah sunnah kifayah. Apa maksudnya Pak? Sunnah kifayah itu? Sunnah kifayah itu mirip kayak fardu kifayah. Artinya apa Pak? Jika sudah ada yang 1-2 orang mengerjakan, maka yang lain gugur kewajiban. Begitupun sama, kalau dalam satu keluarga ingin melaksanakan sunnah kurban, cukup 1 saja. Saya ulangin Pak, dalam satu keluarga ingin melaksanakan sunnah kurban, maka untuk mencapai sunnah itu cukup dengan 1 orang yang berkurban. Dalam hal ini siapa? Bisa kepala keluarga, bapak atau ayah. Kalau orang tuanya yang bapak sudah meninggal, maka diperuntukkan kepemilikannya kepada anak laki-laki yang tertua. Bisa dibilang orang yang dituakanlah di dalam keluarga tersebut. Contoh, Pak Sumanto, di dalam rumahnya ada 10 orang. Istri 1, 1 apa 2? Oh, maaf saya nggak update kalau gitu. Wah, yang dengar belakang tuh. Istrinya 1, anaknya 5, umpama gitu, ditambah dengan keponakannya tuh, umpama yang tinggal di situ 10 orang tuh, 10 kepala situ. Lalu karena 1 atap, maka untuk menjalankan sunnah berarti cukup dengan 1 ekor kambing, peruntukan kepemilikan ibadah kurbannya atas nama Pak Sumanto. Jadi Bapak Ibu jamaah, itulah sunnah kifayah. Sehingga istrinya, saya ulangin, istrinya, enggak, bukan 2 kali saya ucapkan. Kalau saya bukan istri-istrinya, berarti benar. Sehingga istrinya, anaknya, dan saudara yang lain dalam satu rumah sudah cukup, tidak usah melaksanakan kurban. Karena Bapak Ibu jamaah, ada 3 jenis pahala di dalam berkurban. Saya ulangi Pak, ada 3 jenis pahala dalam berkurban. Yang pertama, yang disebut dengan kepemilikan, peruntukan kepemilikan, atau disebut dengan ibadah kurbannya. Umpama gitu, Pak Sumanto berkurban 1 hewan ekor kambing, nah peruntukannya atas nama Sumanto. Itu yang disebut dengan pahala kepemilikan
sama dengan ibadah kurbannya. Gitu Pak. Itu satu pahala. Pahala jenis pertama. Yang kedua, peruntukan pahala kurbannya. Peruntukan pahala kurbannya itu semua keluarganya dibagi. Dapat namanya, dapat pahala. Apa dasar dalil hadisnya? Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa hadisnya Pak? Rasulullah ketika berkurban, Bismillah zahabtu li wa ahli wa ummati. Bismillah, aku berkurban untukku, keluargaku, dan umatku. Itu Nabi Muhammad karena punya umat. Gitu. Kalau kita punya hanya sebatas pada keluarga. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadi satu orang kepala keluarga yang berkurban, maka pahala kurbannya untuk keluarganya. Paham Bapak Ibu? Nah gitu. Walaupun diperuntukkan kepemilikannya cuma satu, tapi pahalanya dapat semua. Yang ketiga namanya pahala sedekah daging kurban. Pahala sedekah daging kurban. Sudah dapat kepemilikan, sudah dapat pahala berkurban, plus disedekahkan daging kurban itu kepada fakir miskin, maka mendapatkan tiga jenis pahala. Pahala sedekah daging kurban. Izin sebentar. Bismillah. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sehingga para ulama mengatakan, Bapak Ibu jamaah, orang yang mampu tapi tidak berkurban, kemudian Rasulullah memberikan kiasan fala yaqrabanna musallana, dihukumi oleh para mazhab yang 4 ini dengan dihukumi makruh. Makruh apanya? Allah membenci dirinya. Orang yang kaya itu, orang yang punya rezeki banyak tapi nggak berkurban, Allah membenci dirinya. Dihukumi makruh. Itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada lagi satu pertanyaan. Ustadz, bayar hutang dulu atau kurban dulu? Nah, kira-kira jawabannya gimana Pak Haji? Oke, jawabannya ya tergantung pada situasi dan kondisi. Hutang di sini maksudnya bukan hutang harian, Pak. Saya minjem ke Pak Haji 2.000, 10.000, 30.000, nggak begitu, bukan itu maksudnya. Tapi hutang di sini adalah hutang yang sifatnya angsuran, dan itu menjadi kewajiban. Oke Pak, saya bilang, kalau angsuran rumah atau mobil, hukumnya sunnah apa wajib? Wajib membayar. Kalau kurban, hukumnya apa? Sunnah. Nah, logikanya duluan yang mana? Dahulukan yang mana? Yang wajib, berarti membayar hutang. Paham Bapak? Makanya saya bilang tadi Pak, perkara kurban bukan bagi yang mampu, tapi bagi yang mau. Cuman ada solusi Pak. Ada solusi. Apa solusinya? Tergantung kepada jatuh temponya. Umpama saya nih, pembayaran rumah itu di setiap tanggal 21 setiap bulannya. Kemudian Idul Adhanya di tanggal 1, umpama nih, tanggal 1. Kalau kasusnya seperti itu, ya Pak, saya ulangin. Kalau kasusnya seperti itu,
Dahulukan yang mana? Dahulukan yang kurban. Karena masih ada spare waktu untuk mencari uang untuk angsuran. Tapi kalau dibalik Pak, umpama tanggal 1 itu kurban, tanggal 3-nya angsuran. Tuh, dahulukan mana Pak? Dahulukan hutang. Dahulukan hutang. Dahulukan hutang. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kenapa harus mendahulukan hutang? Di dalam hadis dikatakan, di dalam hadis dikatakan dalam Sahih Muslim, muttafaqun alaih lagi, matlul ghaniyu zulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu, zulmun, adalah kezaliman. Tuh Pak, sampai seperti itu Bapak Ibu jamaah. Jadi karena itu merupakan sebuah kewajiban. Sehingga kenapa disebut sebagai sebuah kezaliman? Karena yang piutang, yang meminjamkannya, berarti dia telah melakukan dosa terhadap kezaliman terhadap orang yang piutang tadi. Itu Bapak Ibu jamaah. Ini menandakan kurban itu tidak memberatkan. Tapi ayo kita kuatkan dengan azam. Insya Allah di setiap persoalan kita, ketika kita berazam ingin berkurban dengan segala keterbatasan, yakin fa inna ma'al usri yusra. Karena ya kita yakin di setiap ada kesulitan, di sana ada kemudahan. Itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Syariah itu ringan. Allah menginginkan kita kemudahan dan tidak menginginkan kita kesusahan. Gitu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Atau kesulitan. Udah paham Pak kira-kira? Hutang dulu apa kurban dulu? Secara umum hutang dulu. Idealnya bagaimana? Idealnya dua-duanya. Angsuran dibayar, kurban pun ikut. Gitu Pak, itu yang benar. Kalau as-sa'ah, diberikan keluasan rezeki. Kasusnya sama Pak, seperti apa? Akikah dulu atau kurban dulu? Gimana Pak? Kalau tadi kan hutang wajib. Akikah sama kurban sama-sama sunnah. Kira-kira mana dulu Pak? Pak Haji, kurban. Pasana? Hah? Betul. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sebelum kita memberikan jawaban, maka kita bertanya dulu. Akikah itu tanggung jawab siapa? Orang tua sampai akil balik. Ya kan? Akil balik. Waktunya bisa kapan saja. Sementara kurban itu hanya di tanggal 10, 11, 12 dan tanggal 13. Ada kurban di bulan Zulqa'dah? Nggak ada. Kan nggak ada gitu, didahuluin Bapak gitu. Tidak ada Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lihat beberapa pandangan mazhab. Pertama mazhab Imam Syafi'i. Nih, perhatikan. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Mazmu dikatakan bahwa tidak boleh berkurban sebelum akikah. Seperti itu, Pak. Jadi apa dulu kalau pendapat mazhab Syafi'i? Akikah dulu. Akikah dulu. Yang berikutnya, Imam Hambali dan Syekh Utsaimin mengatakan boleh.
tapi makruh jika penundaan akikah dilakukan tanpa uzur syar'i. Yang ketiga, Imam Hanafi dan juga sebagian dari Imam Malikiyah mengatakan boleh tanpa makruh. Artinya dia mengatakan akikah dan kurban adalah ibadah yang bersifat sendiri-sendiri, sehingga boleh mendahulukan salah satunya tanpa rasa keberatan. Ini dalam kitab Fathul Qadir. Jadi di antara tiga pendapat yang berbeda ini, yang satu mengatakan tidak boleh, yang dua mengatakan hukumnya boleh, yang ketiga mengatakan boleh tanpa makruh. Solusinya apa, Pak? Perhatikan solusinya. Ini fikih kontemporernya, Pak, mengatakan apabila mendekati hari raya Idul Adha seperti sekarang ini, berapa hari lagi, Pak Ji? Ini tanggal 31, berarti tinggal 6 hari lagi. Oh iya, tinggal 5 hari lagi. Kalau kondisinya seperti ini, mendekati Idul Adha, maka gitu kan, mendahulukan kurban. Soalnya, Pak, jika nih Allah kasih rizki baru hari ini dan mendekati kurban, mendekati Idul Adha, maka saat itu yang lebih baik mendahulukan ibadah kurban. Itu, Pak. Kenapa demikian? Karena tadi mendekati pada pelaksanaan kurban. Sementara ibadah kurban itu diikat oleh waktu. Sementara akikah tidak terikat oleh waktu. Gitu, Bapak. Alasan lainnya adalah kenapa mendahulukan kurban dalam waktu dekat ini? Pertama, perhatikan. Kan tadi ibadah kurban sama ibadah akikah adalah sifatnya sendiri-sendiri. Maka sifatnya juga beda pelaksanaannya. Perhatikan. Daging hasil dari hewan kurban itu dibagikan. Dagingnya, Pak. Sementara daging akikah, hasil daging akikah itu dimasak, baru dibagikan. Beda nggak, Pak? Bedanya di sana. Gitu, Pak. Yang kedua, akikah itu adalah kewajiban orang tua, bukan kewajiban perjiwa. Ya, atau sunnahnya, bukan kewajiban, sunnahnya, sunnah perjiwa dalam kurban. Gitu, Bapak Ibu jamaah. Kemudian yang ketiga, menyembelih hewan akikah bisa kapan saja, tergantung kepada kondisi kemampuannya. Begitu. Sementara berkurban hanya di 4 hari, 10, 11, 12 sampai dengan 13. Jika dia nyembelih hewan di tanggal 14, terhitung bukan sebagai kurban, tapi hanya sebagai sedekah. Itu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi tergantung pada situasi. Tapi secara umum saya lebih cenderung pada pendapat dahulukan kurban. Kemudian berikutnya, Bapak, jadi persoalan adalah kurban itu ada muncul sebuah statement, kurban itu hanya diwajibkan, disunnahkan hanya setahun sekali, seumur hidup sekali. Statement ini saya koreksi, Pak. Saya koreksi. Yang ideal adalah kurban itu adalah setiap tahun kalau bisa. Setiap tahun. Asal mau Allah kasih kemudahan. Sehingga orang yang memiliki
keyakinan tentang sebuah pernyataan kurban itu hanya seumur hidup sekali, itu batas minimal. Jangan sampai enggak sama sekali. Sama seperti sholat tahajud. Ya kan Pak? Ada orang di sebelahnya sholat tahajudnya tiap malam. Yang satunya lagi seminggu sekali. Yang teman sebelah lagi sebulan sekali. Yang satunya lagi setahun sekali. Yang sebelahnya lagi seumur hidup sekali. Parah. Kayak gitu. Nah, ini jangan itu Pak. Dalam berkurban jangan ada pemikiran seperti itu. Pemikirannya yang terbaik adalah berkurban itu diupayakan setiap tahun. Makanya Pak, ada istilahnya arisan kurban, apa lagi? Patungan kurban, nabung gitu. Itu bagian dari ikhtiar kita supaya bisa berkurban setiap tahun. Ketika ada orang meyakini hidup berkurban hanya seumur hidup sekali, sehingga yang muncul apa Pak? Yang muncul itu giliran. Umpama begini, dalam satu keluarga, tahun pertama atas nama bapaknya, tahun kedua gantian katanya, gantian atas nama ibunya, tahun ketiga gantian atas nama anak tertuanya, tahun keempat gantian bagi yang sudah meninggal katanya. Nah, Bu, kalau konsepnya seperti ini, maka yang muncul adalah apa Pak? Tidak semangat dalam berkurban. Coba Bapak Ibu bayangkan, Pak Sumanto sebagai RW ya. Oh calon seterusnya gitu kan. Dia jadi RW nih. Tanyanya, berapa jumlah kepala keluarga kakak atau jumlah rumah di sini Pak? Satu RW 600. Berarti kalau kita estimasikan satu rumah satu ekor kambing, wah berarti 600 ekor kambing. 600 ekor kambing dibagi 7. Berapa tuh Pak Haji? Hitung dah. Kalau 200 kepala keluarga atau rumah dibagi 7 28 ekor, apalagi sampai 600. Itu hampir 50 ekor sapi kan? Luar biasa Pak. Sanggup panitia 50 ekor sapi, 30 ekor sapi, paling 3 hari tuh. Wah, gak mungkin. Kalau motongnya aja saya bisa aja sehari. Tapi kan ngebedahnya, cincangnya luar biasa, itu lama banget. Sanggup ya? Berarti udah tersistematis, semuanya udah bagus dah gitu, udah SOP-nya udah bagus gitu. Nah, Allah a'lam bishawab. Jadi Bapak Ibu berjamaah, ayo tanamkan dalam keluarga kita, keluarga besar kita, ayo berkurban. Tanamkan azam dulu, mau berkurban. Jangan dibilang, aduh Ustaz, Pak Haji, saya mah nggak bisa berkurban tahun ini, kenapa? Gitu kan. Mau bayar utang sana sini. Utang memang wajib, tapi jangan dijadikan sebagai alasan untuk tidak berkurban. Saya ulangin, hutang itu memang wajib, tapi jangan dijadikan alasan untuk tidak berkurban. Dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong kepada Allah. Insya Allah, Allah kasih kemudahan kalau kita berniat baik. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kemudian Bapak Ibu jamaah berkaitan dengan sebuah niat. Niat itu boleh nggak Ustaz bersamaan? Umpama begini tadi, antara akikah dengan kurban gitu kan. Boleh nggak niatnya bersamaan? 1 ekor kambing? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh Pak?
Karena tadi kurban dengan akikah ibadah yang sendiri punya aturannya. Gitu Pak, nggak bisa diatur. Sehingga kalau kurban ya kurban saja. Kalau untuk akikah ya akikah saja. Jadi niatnya cuma satu dalam perkara ini. Gitu. Lalu baiknya gimana? Menggunakan niat momentum yang sama dengan niat dua. Umpama gini, ada tetangga kita diberikan kemampuan, anaknya lahir di tanggal 5, sementara tanggal 6-nya Idul Adha. Maka diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala apa Pak? Dia beli hewan untuk akikah dan dia juga beli hewan untuk dikurbankan. Maka niatnya boleh dua tuh. Itu bagusnya begitu. Tapi dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. Apa itu Pak? Caranya adalah hewan akikah itu dipotong duluan, lalu dimasak sama panitia buat makan siang panitia. Begitu tuh caranya. Itu solusi itu. Kenapa demikian? Tadi bilang tadi bahwa akikah itu bukan mendistribusi daging, tapi mendistribusi masakan dari daging akikah. Nah itu yang enak tuh. Apalagi yang berniat akikah udah nggak masak, yang dimasakin oleh panitia. Enak begitu tuh. Ada begitu ya di sini ya? Ah, insya Allah ada dah gitu. Kayak gitu tuh dimasakin duluan. Kalau ada kayak gitu, undang saya. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sudah mendekati jam 6. Ada lagi satu permasalahan. Berkurban atas nama perusahaan atau lembaga atau yayasan. Hukumnya gimana tuh? Nah, kalau pertanyaannya, boleh nggak berkurban atas nama perusahaan atau lembaga atau yayasan? Jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ayo, kenapa tidak boleh? Saya tanya Bapak Ibu jamaah. Kiasnya begini dah. Kiasnya begini. Sebelum kita melaksanakan sholat, syarat utamanya apa? Berwudu. Berwudu. Berwudu itu atas nama siapa? Dirinya sendiri. Ada nggak berwudu diwakili atas nama kolektif? Kan tidak. Itu sendiri-sendiri. Itulah ibadah kurban. Sendiri-sendiri. Jadi namanya disebut dengan mafhum mukhalafahnya. Jadi tidak bisa berkurban atas nama perusahaan, lembaga, atau yayasan. Jadi tidak ada istilahnya ibadah itu secara kolektif. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena tadi sifatnya masing-masing. Gitu Pak. Nah, lalu bagaimana Ustaz? Ada solusi nggak? Ada. Ada solusi. Apa Pak? Solusinya adalah umpama nih Yayasan Masjid Kuba, ada apa aja? Ada. Nggak ada. Umpama yayasan lah, kita misalkan saja Yayasan Masjid Kuba itu punya dana sosial, kan, dana sosial atau CSR. Kemudian Yayasan Kuba dapat tuh terkumpul dana membeli satu sapi. Modalnya dari mana? Dari dana sosial yayasan. Nah, itu kan sifatnya yayasan. Itu sifatnya adalah modalnya atau hasilnya. Kira-kira kalau tadi nggak boleh ada istilah atas nama perusahaan, bagaimana nih agar menjadi tidak percuma gitu? Nah, lalu solusinya adalah ada yang disebut dengan tadi kepemilikan.
Siapa yang menentukan? Ketua yayasan. Buat siapa? Karyawannya atau gurunya. Yang mana? Sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Umpama mengutamakan yang sudah lama mengabdi. Gitu. Jadi karena beli 1 ekor sapi, maka diperuntukkan kepemilikan atas nama 7 orang guru. Loh, kan yang guru itu nggak beli. Itulah yang disebut dengan Allah yang memampukan, asal mau aja. Makanya gini Pak, kadang-kadang ada orang terjadi, Bu, kenapa? Saya mengalamin, ya Allah 2 hari lagi kurban. Ini belum ada duit saya belum punya duit nih Pak. Saya belum punya duit Pak. Belum punya duit. Ternyata Pak, teng notifikasi itu di WA, di SMS dari bank. Telah transfer 6.300.000. Langsung beli kambing Pak. Dari sertifikasi dosen Pak Ji. Gitu. Saya nggak mikir saya, tapi berazam, ya Allah berikan saya kemudahan gitu. Pada tinggal 2 hari lagi, uang nggak ada saya. Tiba-tiba datang notifikasi ada yang masuk uang sertifikasi dosen. Masya Allah, 6.300.000. Dapat beli 1 ekor kambing. Artinya apa Bapak Ibu jamaah? Allah akan kasih jalan yang tidak disangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu Pak. Ini pengalaman. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai ibrah bagi kita semuanya. Masalah kurban bukan bagi yang mampu, tapi bagi yang mau. Itu Pak yang tanamkan. Gitu. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau perusahaan membeli 10 ekor sapi, sah nggak? Sah pembeliannya. Peruntukannya buat siapa? Buat karyawan. Berapa? 70 orang. Paham Pak? Walaupun yang kepemilikan berkurban itu dananya bukan dari dirinya, tapi dari perusahaannya. Sehingga muncul begini, Ustadz, boleh nggak berkurban tapi hasil dari hutang dulu? Ayo, jawabannya apa Pak? Boleh. Boleh Pak. Loh kok boleh Ustaz? Ya iya saya bilang tadi, yang memampukan siapa? Allah. Kan bukan bagi yang hanya yang mampu, tapi bagi yang mau gitu. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada seorang sahabat, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersafar bersama Nabi. Gitu. Kemudian ada seorang sahabat, ya Rasul, aku itu berhutang untuk berkurban. Nabi membolehkan, silahkan gitu. Jadi berkurban dengan hasil hutang itu boleh, sama saja seperti arisan kurban. Pak, Ibu, arisan itu hakikatnya berhutang kan? Iya. Jadi arisan berkurban itu sebetulnya adalah hutang untuk berkurban. Jadi hukumnya boleh. Itu hukumnya boleh, asal dengan syarat mampu mengembalikan. Gitu. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu namanya arisan kurban atau berkurban dengan hasil hutang. Itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah tinggal berapa menit lagi nih? Permasalahan yang terakhir yang saya mau angkat adalah yang kedua ya, tentang larangan memotong kuku dan rambut. Hadisnya sahih Pak. Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah, barang siapa yang masuk, kalau mau lihat bulan Dzulhijjah mulai masuk tanggal 1 Dzulhijjah, apa kata Nabi? Apa kata Nabi Pak? Fal yumsik, maka tahanlah, gitu. Maka tahan apa Pak? Sya'rihi wa azfarihi, rambutmu dan kukumu jangan dipotong, jangan dicukur. Bulu apa?
Bukan sebatas pada rambut, tapi bulu. Jadi semua bulu yang dalam tubuh, di tubuh kita jangan dicukur, jangan dipotong, jangan dikerok, jangan. Nggak boleh. Ini larangan Nabi. Larangan sifatnya adalah fal yumsik. Jangan dia apa-apain, diamkan saja. Saya mikir Pak, dari tahun 2007 Pak mikir, ini kandungan hikmahnya apa ya? Rasulullah kok melarang bagi yang berkurban. Saya ulangin, larangan ini hanya bagi yang berkurban. Para ulama sepakat Pak, 4 mazhab sepakat, larangan ini bersifat makruh. Artinya bagi yang berkurban dan dia tidak melaksanakan larangan tersebut, dia tetap gunting kuku, dia tetap cukur rambut, dia tetap cukur kumis, cukur jenggot sebagainya, maka dihukumi makruh baginya. Tidak berdosa. Hanya dihukumi makruh. Allah benci kayak begitu. Sampai sekarang belum ketemu Pak, apa hikmahnya? Wallahu a'lam bishawab. Coba kalau Bapak Ibu ada cendekiawan, ilmuwan yang mampu menjawab teka-teki ini, tolong kasih tahu saya. Saya hanya bisa mengatakan hadis ini hanya sebatas pada sami'na wa ata'na. Udah aja Pak. Tapi bukan berarti mendiamkan tuh kuku panjang, apa kotor kagak dibersih-bersihin, bukan itu. Bukan. Gitu, enggak dikeramasin gitu, enggak dibersihin, bukan. Lalu bulu yang mana? Bulu ketek, bulu dada, jenggot, kumis, apalagi tuh Pak? Pokoknya bulu lah pokoknya. Jangan diapa-apain. Jangan diapa-apain tuh. Itu semua kategorinya ya. Kalau kuku nggak boleh dipotong, nggak boleh dia bakar, nggak boleh. Biarkan saja. Sejak kapan? Tanggal 1 Zulhijjah. Sampai kapan? 10 Zulhijjah atau sampai hewan kurbannya disembelih. Karena bisa jadi hewan kurbannya disembelih pada hari kedua. Ah, gitu tuh. Ya, bukan tanggal 10-nya, tapi tanggal sampai dengan hewan kurbannya disembelih. Wallahu a'lam bishawab. Lagi-lagi saya katakan, saya tidak pernah tahu apa hikmah di balik ini semua. Dan terakhir Pak, yang ingin saya bahas adalah tentang masalah, banyak sih Pak. Boleh nggak berkurban atas nama orang yang sudah meninggal? Almarhum. Umpama ada 1 ekor sapi nomor 3, bobotnya 400 kg. Atau dia kan ada 7 nama. Umpama 3 nama ALM almarhum, yang 4-nya masih hidup. Bagaimana hukum melihat itu Pak? Hukumnya mubah, boleh. Hukumnya boleh. Secara zumhur. Tapi bagi Bapak Ibu yang bermazhabnya Syafi'i, perhatikan Pak, Bapak Ibu yang bermazhab Syafi'i mengatakan tidak diperbolehkan berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Ayo, siapa yang mazhab Syafi'i? Ini Mas Syafi'i. Tidak boleh berkurban atas nama orang yang sudah, kecuali, masih koma tuh, kecuali semasa hidupnya pernah berwasiat. Nah, kalau si ahli waris menjalankan wasiat tersebut dengan mengorbankan hewan kurban dan dengan syarat hasil dari hewan kurban tersebut haram, kata beliau, dibagikan kepada si pemilik kurban dan dibagikan kepada orang yang kaya dagingnya. Saya ulangin Pak ya. Jadi haram dibagikan kepada si pemilik kurban atau disebut dengan yang berkurbannya, al-mudhinya, haram hukumnya. Jadi kalau hewan kurban itu hasil dari wasiat, wajib diberikan kepada fakir miskin. Itu bedanya. Apa dalilnya? Lihat surah An-Najm
surah ke-53 ayat yang ke-39, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang diusahakannya. Ini kata Imam Syafi'i. Sekarang kita lihat bagaimana mazhab Maliki. Imam Maliki menghukumi makruh, sementara mazhab Hanafi mengatakan boleh, Hambali juga mengatakan boleh. Gitu. Jadi secara jumhur lebih banyak yang mana? Boleh. Tetapi mana solusi yang pas? Kalau dalam pendapat pribadi saya yang fakir, al-fakir, mengatakan sebaiknya diutamakan, diperuntukkan bagi yang masih hidup. Kenapa, Pak? Karena tadi ada 3 jenis pahala. Pahala peruntuk kepemilikan ibadah, yang kedua pahala kurbannya, yang ketiga pahala sedekah. Sekarang begini, ada seorang anak namanya si Ujang, Allah kasih kemampuan dia berkurban, lalu ayah bundanya sudah meninggal. Kira-kira kebaikan dan amal soleh ibadah dari si Ujang itu nyampe nggak pahalanya ke orang tuanya? Sudah. Itu jawabannya Bapak. Jadi otomatis kebaikan dari anaknya yang berkurban, pahalanya sampai kepada yang sudah meninggal. Karena orang yang meninggal tidak bisa menambah amal. Saya ulangin, tidak bisa menambah amal, tapi bisa menerima pahala dari orang yang masih hidup. Itu aja Pak. Selesai. Iza mata benu adama in qata'a amaluhu. Terputus amal Bani Adam bagi yang mati kecuali 3 kan? Sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh. Berarti anak yang soleh, amal solehnya, kemudian doanya, kemudian kebaikannya, ibadahnya, sampai nggak pahalanya ke orang tua? Sampai. Itu investasi. Sebaiknya begitu Pak. Jadi otomatis tuh. Jadi ini pandangan pribadi saya. Itu wallahu a'lam bishawab. Itu saja Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau memang ada sedikit waktu untuk tanya jawab, silahkan. Jika memang sudah tidak ada karena waktu syuruk, juga dipersilahkan. Saya tutup dari saya pribadi. Jazakumullah khairan katsiran.